agenda besar dari para pihak yang ingin supaya Mas Wapres ini dimaksulkan. Ada agenda besar dari para pihak yang ingin masalah ijazah Pak Jokowi dipersoalkan, dan ada agenda besar yang ingin supaya Presiden Prabowo tidak harmoni dengan Presiden ke-7 Bapak Jokowi, sehingga bertepatan dengan tugas Wapres untuk sebagai ketua BP3OKP ya, yang diatur dalam undang-undang otsus itu di framing lagi negatif, dijadikan agenda besar. Jadi ada item 1, item 2, item 3, kita nggak tahu nanti item apa lagi ya. Selaku ketua Barajp, tetapi lebih khusus selaku orang asli Papua, saya berterima kasih dan senang karena masyarakat Papua bersama dengan Wapres Mas Gibran Rakabuming Raka, seperti tahun-tahun sebelumnya Pak Ma'ruf Amin pun datang sebagai penugasan atau menjalankan undang-undang otsus dalam rangka percepatan pembangunan Papua. Di ufuk timur Indonesia, dari tanah yang kaya akan budaya dan perjuangan, Papua kembali menjadi sorotan, namun kali ini bukan karena konflik, melainkan karena harapan. Sebuah penugasan penting datang dari Jakarta. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditugaskan untuk memimpin percepatan pembangunan di tanah Papua. Namun tak sedikit yang memelintirnya, ada yang menyebut ini sebagai pembuangan politik, bahkan simbol keretakan hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden sebelumnya, Joko Widodo. Tapi, Willem Frans Ansanay, Ketua Umum Barisan Relawan Jalan Perubahan atau Barajp, dengan lantang membantah semua itu. Sebagai putra asli Papua, Frans bicara bukan hanya dengan data, tapi dengan hati. Frans Ansanay menegaskan, masyarakat Papua justru senang, itu artinya pemerintah benar-benar peduli. Ini bukan pembuangan, ini adalah penugasan konstitusional. Ia merujuk pada Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan Perpres Nomor 121 Tahun 2022, yang jelas menyebut bahwa Wapres memimpin percepatan pembangunan di Papua melalui BP3OKP. Ini adalah mandat, bukan drama. Bahkan, pada masa Wapres sebelumnya, Ma'ruf Amin pun pernah mendapatkan penugasan ke Papua. Dan bagi Frans, spekulasi tentang retaknya hubungan Prabowo dan Jokowi hanyalah ilusi politik yang tidak berdasar. Penugasan Gibran ke Papua, bukan untuk dijauhkan, tapi untuk mendekatkan, dekat dengan realita, dekat dengan rakyat. Papua bukan tanah buangan, tapi tanah harapan. Berikut petikan wawancara lengkap dengan Willem Frans Ansanay. Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatan ini terkait penugasan Wapres Mas Gibran Rakabuming Raka ke Papua. Dalam konteks pemahaman saya sebagai orang asli Papua, maka menurut saya kami sebagai tokoh masyarakat dan masyarakat Papua, atas nama masyarakat Papua, ya kami senang saja. Itu berarti ada perhatian khusus yang diberikan oleh pemerintah kepada percepatan pembangunan di provinsi di tanah Papua. Ada 6 provinsi yang harus dipacu percepatannya sehingga bisa sama dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Saya ingin memberikan sedikit catatan saja bahwa kalau kita runtut ke belakang dalam sejarah kemerdekaan bangsa kita, maka kita harus tahu bahwa sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sampai kembalinya Irian Barat, ya, Papua itu dulu Irian Jaya dan dulunya lagi adalah Irian Barat. Kembalinya Irian Barat
ke dalam pangkuan Ibu Pertiwi itu ada kurun waktu 18 tahun. 18 tahun provinsi ini menghadapi tolak tarik perebutan antara Hindia Belanda, antara Belanda dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu kira-kira 18 tahun jika kita sampai kepada periode tanggal 1 Mei 1963. Jadi bicara periodisasi, Papua atau yang dulu Irian Barat ini baru 18 tahun menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia karena diserahkan oleh UNTEA ya untuk diurus oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang nantinya penentuan pendapat rakyat itu dilakukan pada tahun 1969. Jadi 63 sampai 69 itu kurang lebih 6 tahun. Tambah 18 tahun berarti ada kurun waktu kira-kira 18 tambah 6 24 tahun. Papua baru secara de jure dan de facto merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu kalau Wapres bertugas ke sana, maka menurut saya kami itu senang saja. Sebagai orang Papua, ya, sebagai tokoh masyarakat Papua, saya menyampaikan atas nama masyarakat Papua, kami senang aja. Berarti negara ini masih peduli terhadap provinsi-provinsi yang ada di tanah Papua, supaya pembangunannya dipercepat, dan itu dijamin oleh Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang namanya Undang-Undang Otsus Papua yang tahun 2001 nomor 21 tahun 2001 tentang Undang-Undang Otsus Papua, yang kemudian telah dievaluasi dan diperbarui dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2021. Jadi artinya bahwa kehadiran Mas Gibran ke Papua kami welcome, bahkan senang sekali. Saya menyampaikan ini selaku Ketua Barajipi, tetapi lebih khusus selaku orang asli Papua. Saya berterima kasih dan senang karena masyarakat Papua bersama dengan Wapres Mas Gibran Rakabuming Raka, seperti tahun-tahun sebelumnya Pak Ma'ruf Amin pun datang sebagai penugasan atau menjalankan undang-undang Otsus dalam rangka percepatan pembangunan Papua. Saya kira orang boleh saja menginterpretasikan seolah-olah ini pembohongan politik, tapi menurut saya ini bukan seperti yang disampaikan seperti itu, artinya pembohongan politik. Karena Mas Gibran ke sana itu bukan maunya, ini maunya undang-undang. Maunya undang-undang yang untuk Papua itu namanya Undang-Undang Otsus Papua nomor 1 tahun 2021, yang mana di dalam pengaturan struktur kelembagaannya itu diatur oleh Peraturan Presiden nomor 121 ya tahun 2022. Itu tentang kelembagaannya, dan kelembagaannya itu ketuanya adalah Wapres. Jadi siapapun Wapres di Republik ini itu selama undang-undang ini ada dan diakui keabsahan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka ya itu kewajiban, bukan penugasan dalam arti
negatif, seolah-olah Wapres itu ban serep sehingga ditugaskan ke sana. Saya kira keliru. Ini undang-undang yang mengatur, ya. Dan juga di dalam Perpres 121 tahun 2022 itu jelas bahwa Wapres itu sebagai ketua dari lembaga yang namanya BP3 OKP. Nah, BP3 OKP ini dalam tugasnya adalah tugas untuk melakukan koordinatif antar lembaga, ya, kementerian dan lembaga tentang bagaimana percepatan pembangunan di provinsi-provinsi yang ada di tanah Papua, dan tugas ini dijamin oleh undang-undang. Jadi ya saya kira teman-teman yang bicara seperti itu dalam perspektif negatif ya harus membaca Undang-Undang Otsus dulu, Undang-Undang Otsus Papua, bahwa Wakil Presiden itu bertanggung jawab terhadap percepatan pembangunan di tanah Papua. Ya saya kira begini, bahwa wajar saja bahwa Presiden ke-7 Pak Jokowi menyampaikan pikiran seperti itu. Karena apa? Karena memang para penanggap yang melihat penugasan, terkesan penugasan ini karena Mas Gibran itu dijauhkan dari Presiden. Jadi para penanggap ini adalah para pihak yang membangun framing negatif terhadap Pak Jokowi dan kepada Mas Gibran selaku Wakil Presiden. Nah, karena itu saya bilang bahwa kalau mereka membaca Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021, bahwa kelembagaan BP3 OKP itu diketuai oleh Wapres, sehingga tidak ada framing negatif seolah-olah Mas Wapres ini dikucilkan. Nah, kalau kemudian Presiden ke-7 menyampaikan bahwa ada agenda besar, nah, saya menanggapinya agenda besar dari para pihak yang ingin supaya Mas Wapres ini dimaksudkan. Ada agenda besar dari para pihak yang ingin masalah ijazah Pak Jokowi dipersoalkan, dan ada agenda besar yang ingin supaya Presiden Prabowo tidak harmoni dengan Presiden ke-7 Bapak Jokowi. Jadi wajar saja Pak Jokowi menyampaikan ada agenda besar, bukan agenda besar dari Presiden Prabowo. Karena kalau Presiden Prabowo yang melakukan itu, maka itu pelanggaran terhadap Undang-Undang Otsus Nomor 1 Tahun 2021. Toh Pak Presiden Prabowo dengan Mas Gibran ini Presiden dan Wakil Presiden yang secara sah dipilih oleh masyarakat bangsa kita, ya, oleh bangsa Indonesia dalam pemilu 2024. Nah, jadi maksud saya bahwa wajar saja Pak Jokowi menanggapi itu dalam perspektif para pihak yang sedang memframing tentang ijazah Pak Jokowi dan memframing negatif ya terhadap ijazah Pak Jokowi dan terhadap pemaksulan, sehingga bertepatan dengan tugas Wapres untuk sebagai ketua BP3 OKP, ya, yang diatur dalam Undang-Undang Otsus itu di framing lagi negatif, dijadikan agenda besar. Jadi ada item 1, item 2, item 3, kita nggak tahu nanti item apa lagi, ya. Ya, bisa saja dianggap bahwa kalau Pak Mas Gibran menangani di sana, ya kita lihat saja nanti apalagi agenda besarnya, kan. Jadi saya kira bangsa ini harus menghargai para pemimpin, mantan pemimpin bangsa kita yang sudah memberikan dharma baktinya membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Saya juga melihat bahwa tugas Mas Wapres ke Papua ini
saya ingin menggambarkan bahwa ya masyarakat Papua yang mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan masyarakat yang bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia ini akan merespon positif terhadap kehadiran Wapres di Papua ya. Nah kecuali ya saya ingin memberikan tanda petik, di Papua itu kan masih terdapat banyak dinamika politik ya, sosial politik di Papua. Ada perkembangan tentang keinginan ya sebagian orang asli Papua ingin merdeka, yang sudah membentuk pemerintahan transisi ULMWP yang sementara telah mendeklarasikan parlemennya dan berbicara tentang persiapan kemerdekaan Papua. Saya kira dari sisi itu merupakan tantangan politik bagi Mas Gibran, dan saya pikir jangan kita membebani dengan cara memframing negatif terhadap seorang wakil presiden yang adalah lambang negara, sehingga membuat kisru di Papua akan lebih tajam antara kelompok-kelompok yang menginginkan Papua merdeka dengan bangsa kita ya, dengan bangsa kita. Jadi kawan-kawan atau teman-teman atau orang-orang yang membangun framing-framing negatif ini harus melihat Indonesia ini utuh Sabang Merauke. Jangan menjadikan isu-isu kecil ini menambah beban bagi negara ya, karena di Papua itu sensitif. Dan saya pribadi sebagai orang asli Papua, saya bangga, senang jika Mas Gibran menjalankan tugas dia seperti tugasnya Pak Ma'ruf Amin ini. Ini kan tugas periode masa Pak Jokowi dan wapresnya Ma'ruf Amin. Nah, Ma'ruf Amin menjalankan tugas ini di sana. Jadi nggak ada yang aneh sebetulnya. Melanjutkan, nggak ada yang aneh. Jadi kalau orang membuat framing negatif, ada tokoh-tokoh politik menyindir, ya wajarlah Mas Gibran ke sana. Sebetulnya ini menjadi catatan kami orang Papua. Ya, ada sesuatu yang kami akan bedah ya, bahwa terkesan wajar kalau Mas Gibran di sana dan ada wilayah atau Papua sebagai wilayah yang masih ya mungkin disamakan dengan kehadiran Mas Gibran. Tapi kita akan mengkaji itu. Ya, itu ada catatan khusus kami. Tokoh politik yang menganggap wajar Mas Gibran ke sana karena mengurus Papua yang terkesan memang terbelakang. Kalau saya gambarkan ya, tapi itu sementara kita pelajari. Ya, sementara kita pelajari. Tapi catatan saya untuk saat ini adalah kami merespon dengan baik kehadiran Mas Gibran di tanah Papua untuk bersama dengan masyarakat Papua sesuai dengan amanat Undang-Undang Otsus dan sesuai dengan Perpres 121 tahun 2022 ya. Jadi tidak ada masalah kehadiran Mas Gibran sebagai wakil presiden, kami sambut positif, tidak ada masalah. Kami senang ya, atas nama masyarakat Papua saya senang. Sebagai ketua umum Barajp, saya bangga bahwa wilayah saya diperhatikan secara khusus oleh seorang wakil presiden, bukan menteri. Ya, seorang wakil presiden dibantu oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan untuk menata percepatan pembangunan di provinsi-provinsi yang ada di tanah Papua, supaya ketinggalan 24 tahun sejak proklamasi kemerdekaan itu bisa lebih cepat lagi pembangunan di sana, sehingga Papua dilihat sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Itu ada tanggung jawab moral yang besar dalam membangun Papua.
Soal keretakan Pak Prabowo dan Pak Jokowi, saya tidak melihat hal itu akan terjadi ya. Karena begini, saya kira kita tahu persis bahwa 2 periode Pak Jokowi maju sebagai calon presiden dan menjadi presiden, itu lawan tangguhnya itu Pak Prabowo. Tetapi dalam pemerintahan di periode kedua, Pak Jokowi itu datang kepada Pak Prabowo dan meminta beliau sebagai Menteri Pertahanan. Nah, ini sesuatu yang menurut saya di negara Republik Indonesia patut dicontoh gitu. Nah, yang kedua, Pak Presiden Prabowo ini pernah punya sejarah degradasi. Beliau dicopot pangkatnya dari Letnan Jenderal, dicopot, kemudian jabatannya pun hilang, dan saya kira Prabowo ini diizinkan Tuhan menjadi presiden melalui tangan Pak Jokowi. Karena itu Pak Jokowi meminta beliau menjadi Menteri Pertahanan, dan kemudian Pak Jokowi lah yang memulihkan Pak Prabowo yang dicopot pangkatnya Letnan Jenderal, kemudian dinaikkan 1 tingkat lagi menjadi jenderal penuh. Nah, yang saya ingin katakan begini, saya melihat Pak Prabowo ini bukan tipikal orang yang cenderung melupakan. Ya, Prabowo Subianto itu bukan tipikal orang seperti itu. Bahkan dalam satu statement yang beliau pernah menyampaikan dalam pidatonya bahwa satu musuh itu apa istilahnya? Terlalu banyak. Iya kan? Apa istilahnya? Satu musuh itu banyak, satu teman masih kurang. Hah? Satu teman masih kurang. Bukan satu teman, banyak teman kalau nggak salah ya. Saya nggak tahu kalimatnya seperti apa, tapi kira-kira itu menunjukkan jiwa kesatria dari Pak Prabowo. Yang berikut saya ingin katakan bahwa para jenderal yang mencopot pangkatnya dan menganggap beliau melakukan pelanggaran HAM pada saat itu di kasus 98, saya kira beliau merangkul semua. Ya. Jadi catatan saya, yang begitu saja Pak Prabowo melupakan dan merangkul menjadikan teman, apalagi seorang Jokowi yang memulihkan pangkat jenderalnya dari bintang 3 menjadi bintang 4, ya kan, jenderal penuh, dan ikut memberi kontribusi terbesar dalam pemenangan Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8. Barajp ini juga merupakan garda terdepan bersama partai-partai koalisi Indonesia Maju dan relawan-relawan pro Jokowi dan juga relawan Prabowo. Jadi kami tahu persis kontribusi besar dari Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo. Karena itu saya tidak melihat bahwa ada keretakan di sana. Bahkan saya sering membayangkan bahwa semakin banyak isu-isu negatif, justru semakin harmonis hubungan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Ya, hubungan harmonis Presiden ke-7 dan ke-8 atau Presiden ke-8 dan ke-7. Seperti itu. Ya, jadi jauh sebelum Mas Gibran selaku Wapres ke sana, pada saat Pak Jokowi selaku Presiden dan Pak Maruf Amin sebagai Wapres mendatangi Papua, Barajp itu sudah bekerja.
Barajp sudah mensosialisasikan niat baik daripada negara melalui presiden dan wakil presiden. Bahkan kader-kader Barajp juga ikut mencatat perjalanan sejarah daerah otonomi baru provinsi-provinsi yang ada di Papua itu dimulai Kongres ke-1 Barajp tahun 2014. Saat itu saya presentasi di depan Bapak calon presiden, waktu itu Gubernur DKI dan akan maju sebagai sudah maju dan terpilih dan sementara berproses di Mahkamah Konstitusi. Saya menyampaikan 7 poin terhadap Bapak Jokowi. Saya sampaikan bahwa Presiden, kami Papua itu membutuhkan pendidikan yang baik, kesehatan yang baik, ekonomi kerakyatan yang baik, ya kan, sistem jaminan sosial yang baik. Kemudian kami juga membutuhkan daerah otonomi baru. Nah, kalau bisa dibagi berdasarkan 7 wilayah adat yang ada di Provinsi Papua. Itu saya menyampaikan kepada beliau. Dan beliau mendengar. Setelah itu beliau sampaikan, saya akan ke Papua minimal 3 kali setahun. Ternyata lebih dari 3 kali. Kemudian beliau juga katakan, kalau dia dilantik sebagai presiden akan membangun istana di Provinsi Papua. Istana presiden maksudnya, supaya semakin dekat. Nah, peristiwa ini saya tanyakan kepada beliau lagi di Kabupaten Rotendao NTT pada tahun 2018 bahwa Pak Jokowi waktu mengumpulkan kami relawan seluruh dunia, relawan Barajp seluruh dunia dalam pertemuan di Rotendao, wilayah NKRI paling selatan, dan saya menyampaikan kepada beliau dalam pertemuan terbatas sebelum bertemu dengan para relawan, saya bilang Bapak pernah berjanji akan memberikan daerah otonomi baru. Saat itu kepala staf kepresidenan adalah Pak Teten Mas Duki. Dan kemudian beliau sampaikan, Pak Teten, untuk Papua tidak ada moratorium. Itu daerah khusus dan diproses DOB-nya. Ya, saya bersyukur hari ini di Papua mendapatkan 3 provinsi baru jadi 4. Papua Barat mendapatkan 1 provinsi jadi 2. Sehingga total seluruhnya ada 6. Karena itu buat saya Presiden Jokowi ini dia telah meninggalkan legacy terhadap bangsa dan negara ini, khusus bagi orang asli Papua. Karena itu kalau nanti kehadiran Mas Gibran ke sana, woi, kami welcome sekali. Iya kan? Supaya 24 tahun ketertinggalan kami akan dipacu lebih cepat lagi kan. Ya, setelah 17 Agustus sampai 1969, 24 tahun. Jadi wajar kalau kemudian ada wilayah khusus dan diketuai oleh wakil presiden untuk pembangunan. Jadi kami welcome. Tidak ada dalam tanggapan kami, terlepas dari saya ketua umum Barajp, tapi saya orang asli Papua, tidak ada dalam pemikiran kami mendiskreditkan, membangun framing negatif bagi Mas Gibran bahwa beliau nggak mampu jadi urus kami di Papua. Tidak. Justru kami bangga ada seorang wakil presiden dalam tugas dijamin undang-undang, kemudian mampu bisa mendengar aspirasi dan bisa mengumpulkan kementerian dan lembaga untuk melihat Papua harus dibangun secepatnya sesuai dengan tugas dan fungsi. Bahwa penugasan Mas Gibran ke Papua itu biasa-biasa saja, tidak luar biasa seperti yang dibayangkan para pihak yang membangun framing negatif, ya. Tapi bagi kami itu merupakan tugas yang wajib dilakukan oleh kepala negara dan wakil kepala negara, yaitu presiden dan wakil presiden. Dan Mas Gibran telah memberikan bukti nyata memimpin sebagai wakil presiden terpilih dan dipercaya rakyat untuk wakil presiden, sehingga buat kami happy ya, sebagai orang Papua ya, sebagai orang Papua
ya kami happy dan bangga ya Pak Wapres bisa bersama-sama dan mengunjungi daerah kami, memberikan perhatian lebih serius dalam rangka mengkoordinasikan berbagai ketertinggalan yang harus didorong percepatannya. Tetapi saya juga ingin mengatakan bahwa ini kan salah satu tugas dari berbagai tugas-tugas kenegaraan yang lain. Jadi tugas ini khusus untuk percepatan provinsi yang ada di tanah Papua. Tapi tugas sebagai Wapres juga akan dikerjakan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, sama seperti Ma'ruf Amin saat menjadi Wapres dari Pak Jokowi. Jadi tidak ada pembuangan bagi Mas Gibran sebagai Wapres. Jadi kepada orang-orang atau para pihak yang memframing negatif, sudahlah, nggak usah membuat citra buruk terhadap lambang negara kita. Tidak usah lagi meremehkan dengan pikiran-pikiran sempit, baik mengupayakan pemaksulan, memframing negatif Pak Jokowi dan lain-lain. Kalau Anda ingin memperbaiki negara ini, saran saya buat partai politik, penuhi lembaga parlemen, maju sebagai presiden. Jadi jangan hanya mengkritik orang lain, tapi berbuat seperti contoh real kita hari ini. Presiden Prabowo Subianto itu contoh real bagi orang-orang yang ingin membangun bangsa ini, ya kan? Jangan hanya banyak cakap, banyak ngomong, tapi siapkan kendaraan politik, bersaing di 2029. Kalau Anda menang, Anda membangun bangsa ini seperti yang Anda mau, sehingga presiden kita adalah Prabowo Subianto dan wakil presiden kita adalah Mas Gibran. Sikap kita para JP adalah Prabowo Gibran 2 periode.